Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari syariat Islam adalah terkait dengan muamalah dan ekonomi syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut, ya, dalam surat Al-Maidah. Demikian juga dalam surat Al-Hasr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Ayat-ayat tersebut mewakili dari begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang lainnya dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan syariat, ya, ataupun aturan dalam bermuamalah dan juga ekonomi syariah. Maka pemirsa sekalian, ketika kita berbicara tentang muamalah dan ekonomi syariah, sejatinya kita sedang membicarakan tentang din, tentang agama kita, tentang pedoman hidup kita, tentang way of life kita, yaitu Islam yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka pemirsa sekalian, ketika berbicara tentang muamalah dan juga ekonomi syariah, maka kita pahami terlebih dahulu tentu saja tentang Islam. Kemudian Islam itu dilihat dari 3 dimensi, yaitu akidah, kemudian juga syariah, dan juga adab. Nah, pada level atau pada dimensi syariah inilah kemudian muncul, ya, ada di bawahnya itu atau dalam dimensi subdimensi berikutnya adalah fikih, ya, aturan-aturan, ya, yang mana dalam aturan ini nanti disebut dengan fikih, yaitu pemahaman, ya, para ulama, para expert di bidangnya, para sarjana muslim yang mereka memahami nas ataupun teks dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, sehingga muncullah apa yang disebut dengan fikih, yaitu tafhim, ya, pemahaman mujtahidin, para mujtahid, ya, atas ala mada yakni nusus, ya, dari Al-Quran, dari yang namanya teks Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, sementara dari sisi istilahan atau terminologi, fikih itu adalah dalam perspektif ilmu tentu saja, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah, yaitu ilmu yang apa? Yang membahas tentang amalan-amalan praktis sehari-hari yang diperoleh atau yang dihasilkan dari pemahaman, ya, nas ataupun dalil yang sifatnya itu apa? Yang sifatnya masih sifatnya baik itu yang berasal dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Maka pemirsa sekalian, ketika berbicara tentang muamalah dan ekonomi syariah, maka sejatinya itu adalah bagian, ya, dimensi dari syariat Islam, terutama terkait dengan, kalau muamalah berarti amala yu'amilu muamalatan, yang artinya itu adalah interaksi antara manusia, ya, dengan manusia yang lainnya, dengan hewan, binatang, dengan tumbuhan, dan juga dengan semesta. Maka itu adalah muamalah, ya. Sedangkan ekonomi syariat terkait dengan makna, ya, dalam syariat itu
adalah misalnya menggunakan istilah iqtisad, ya, menggunakan istilah pertengahan, ya, iktidal gitu ya, ataupun juga tetap menggunakan istilah ekonomi syariah, ya, atau Islamic economic, yaitu sebuah ilmu, ya, yang mengkaji tentang bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada, ya, untuk sepenuhnya, ya, untuk apa? Memenuhi kebutuhan dari umat manusia atas dasar-dasar syariat Islam. Nah, dari sini kita menemukan apa yang disebut dengan muamalah dan juga ekonomi syariah, ya. Di episode berikutnya, di video-video berikutnya kita akan membahas secara spesifik ekonomi syariah. Kenapa? Karena kalau ya muamalah itu nanti dalam kajian klasik itu sangat banyak sekali, dan selalunya memang ya karakter di Islam itu selalunya menggunakan istilah fikih, sehingga muncullah nanti istilah fikih muamalah, di mana di sana ada fikih munakahat, ya, ada fikih jinayah, ada fikih siasa, ada fikih qada, ya, bahkan fikih mawaris, dan begitu banyak kajian fikih yang lainnya. Tetapi dalam konteks muamalahnya sendiri itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, ketika interaksi itu terkait dengan al-mal, ya, ataupun harta, maka kemudian para ulama menyebutnya dengan istilah muamalah al-maliyah, yaitu interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya terkait dengan al-mal ataupun harta. Nah, dari sini kita menemukan salah satu dari dasar, ya, ataupun pondasi, ya, dari ekonomi syariah, yaitu ya interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya terkait dengan harta, ya, dalam konteks ekonomi syariah atau dalam konteks syariah Islamiyah. Nah, terakhir, ketika ditanya bagaimana sebenarnya posisi dari muamalah dan ekonomi syariah, maka kita bisa menjawab bahwa ekonomi syariah, ya, itu adalah bagian dari muamalah, ya, yang konteksnya adalah al-mal ataupun harta. Nah, muamalah sendiri adalah bagian dari kajian ilmu fikih, yang selainnya adalah ada fikih ibadah. Sementara fikih sendiri itu adalah pemahaman para mujtahid yang merupakan induknya, ya, adalah syariah. Nah, syariah sendiri adalah bagian dari atau dimensi, salah satu dimensi dari akidah, atau maaf, salah satu dari dimensi din ataupun syariatul Islamiyah. Nah, berarti kesimpulannya bahwa muamalah dan ekonomi syariah itu adalah bagian dari din kita, sehingga ketika kita merayakan bulan berkah ini dengan ekonomi syariah, sejatinya kita sedang merayakan keberkahan dari Ramadan ini dengan syariah Islamiyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.